Baik, halo semuanya. Selamat datang di kuliah Sistem Operasi. Video ini akan berisi modul 1, pengantar, dengan saya, Muhammad Oki Nasanuddin. Komputer modern merupakan sistem yang kompleks. Secara fisik, komputer terdiri dari prosesor, memori, disk, printer, dan perangkat lainnya. Perangkat keras tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai perangkat lunak aplikasi. Kemudian, sebuah sistem operasi yang merupakan perangkat lunak akan menjadi sebuah penghubung antara perangkat keras dengan perangkat lunak aplikasi tersebut. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem informasi dengan keunggulan masing-masing. Untuk lebih memahami sistem operasi, maka sebaiknya kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai sistem operasi itu sendiri. Pada kuliah ini, kita akan memperkenalkan secara umum seputar sistem operasi, kemudian akan diuraikan secara lebih rinci dari seluruh aspek sistem operasi tersebut. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada perangkat keras, program aplikasi, sistem operasi, dan para pengguna. Sistem operasi sendiri berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Nah, untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang sama, sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut sebagai resource allocator. Satu fungsi penting sistem operasi adalah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari error dari penggunaan komputer yang tidak perlu. Tujuan sistem operasi sendiri adalah menjalankan program dan membuat penyelesaian masalah pengguna lebih mudah, menjadikan sistem komputer nyaman untuk digunakan, serta menggunakan perangkat keras komputer dengan cara yang efisien. Setelah lebih dari puluhan tahun sejarah perkomputeran, telah terjadi pergeseran yang signifikan dari peranan sebuah sistem operasi. Mulai dari hal yang paling terlihat secara kasat mata, ialah perubahan fisik yang luar biasa ya, mulai dari besar sampai ke yang sangat kecil. Penggunaan memori dan disk pun meningkat dengan tajam, terutama setelah multimedia mulai dimanfaatkan sebagai antarmuka interaksi. Dulu, setiap arsitektur komputer memiliki sistem operasi yang tersendiri. Pada dewasa ini telah terjadi penciutan arsitektur yang luar biasa. Dengan sendirinya menciutlah jumlah variasi sistem operasi. Hal ini ditambah dengan tren sistem operasi yang dapat berjalan di berbagai jenis arsitektur. Terlepas dari perubahan tersebut, banyak aspek yang tetap sama seperti dahulu. Komputer menggunakan model arsitektur von Neumann, dan demikian pula model komputer abad saat ini. Aspek pengelolaan sumber daya sistem operasi seperti proses, memori, I/O, file, dan seterusnya masih menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Dengan demikian, mempelajari sistem operasi masih tetap relevan sampai abad saat ini. Oleh karena itu, kuliah ini bertujuan agar kalian dapat mengenal dan mampu merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan. Juga agar mampu memiliki alternatif sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi, sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Sistem operasi memiliki 3 sasaran utama, yaitu kenyamanan, yaitu membuat penggunaan komputer menjadi lebih nyaman, kemudian efisien, yaitu agar penggunaan sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien, dan yang ketiga adalah mampu berevolusi, yaitu dalam membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Arsitektur perangkat keras komputer tradisional terdiri dari 4 komponen utama, yaitu prosesor, kemudian memori penyimpanan, masukan, dan keluaran. Model tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von Neumann. Pada saat awal, komputer berukuran sangat besar, sehingga komponen-komponennya dapat memenuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Menurut Tannenbaum, sistem operasi memiliki perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama yaitu tahun 1945 sampai
1955, kemudian generasi kedua 1955 sampai 1965, kemudian generasi ketiga mulai dari 1965 sampai 1980, kemudian generasi keempat dimulai dari pasca 1980-an. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi sebetulnya. Maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Pada generasi kedua mulai diperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan, sekuensial. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada, contohnya yaitu seperti batch processing system, yang salah satu contohnya adalah FMS dan eBasis, yang merupakan model basis sistem operasi yang diluncurkan IBM. eBasis sendiri dibuat berdasarkan pada Fortran Monitoring System dan Share Operating System. Untuk generasi ketiga, pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara sekaligus, di mana para pemakai atau pengguna interaktif berkomunikasi melalui terminal secara online ke komputer, dan sistem operasi menjadi multi-user, dapat digunakan banyak pengguna secara sekaligus, dan multi-programming, dapat melayani banyak program secara sekaligus. Untuk generasi keempat, pada generasi ini sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada generasi ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan Graphical User Interface atau GUI, itu antar muka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Sebuah sistem operasi yang baik, menurut Tannenbaum, harus memiliki layanan seperti pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemrogram untuk menulis program, kemudian eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masukan dan keluaran, dan file harus diinisialisasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Semua itu harus ditangani oleh sistem operasi. Yang ketiga adalah pengaksesan I/O device, artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar pemrogram dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Kemudian yang keempat adalah pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima adalah pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama, two-set system. Yang fungsi keenam adalah fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai, serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Kemudian yang ketujuh adalah deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yaitu jika muncul permasalahan pada sistem komputer, maka sistem operasi harus mampu memberikan tanggapan yang menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang sedang berjalan. Yang kedelapan adalah accounting, yang artinya sistem operasi harus bisa mengumpulkan data statistik, penggunaan beragam sumber daya, dan memonitor parameter kinerjanya. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok berikut, yaitu terdiri dari sistem operasi komputer yang digambarkan dengan sebuah CPU serta sejumlah device control yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses ke memori. Setiap device controller bertugas mengatur perangkat yang tertentu, contohnya disk drive, audio device, dan video display. CPU dan device controller dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori. Baik, itulah tadi modul pengantar kita. Jadi, sistem operasi ini telah berkembang secara lebih dari puluhan tahun dengan dua tujuan utama. Pertama, sistem operasi mencoba
mengatur aktivitas-aktivitas komputasi untuk memastikan pendayagunaan yang baik dari sistem komputasi tersebut. Kedua, menyediakan lingkungan yang nyaman untuk pengembangan dan menjalankan program tersebut. Pada awalnya sistem komputer digunakan di depan konsol, perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugasnya yang sama atau disebut sistem batch. Nah, sistem batch yang mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi dari pengguna. Sekian video ini, terima kasih.